Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Konitatus Saiha dan Diana Kusuma Wardani. Kami akan menyampaikan materi tentang etika pasar monopoli dan etika pasar kompetisi. Latar belakang terbentuknya monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economies of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, monopoli terjadi dan berkembang melalui undang-undang. Pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan monopoli menetapkan harga tinggi, jumlah produksi lebih rendah, dan keuntungan lebih besar daripada di dalam pasar persaingan sempurna. Tetapi pemerintah di samping memberikan hak eksklusif, juga akan menetapkan harga atau tarif penjualan dari barang atau jasa yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Dengan cara inilah, kepentingan konsumen dapat dilindungi, yaitu para konsumen dapat membeli barang yang dihasilkan perusahaan monopoli pada tingkat harga yang relatif rendah. Materi selanjutnya, etika pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Penjual pada pasar monopoli sebagai penentu harga atau price setter dan sebagai price taker. Keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan monopoli adalah keuntungan yang melebihi normal, dan ini diperoleh karena terdapat hambatan yang sangat tangguh yang dihadapi perusahaan-perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut. Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Pasar monopoli harus memiliki etika dalam berbisnis yang baik kepada para pembeli untuk menjual barang tersebut dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang berekonomi rendah, dan pengusaha pendatang baru diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam pasar. Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN. Dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi, mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi, dan juga terjadi pemadaman listrik secara sepihak. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Materi selanjutnya adalah etika pasar kompetisi. Apa itu yang dimaksud dengan pasar kompetisi? Pasar kompetisi adalah suatu kondisi pasar di mana banyak pelaku perusahaan sehingga mereka satu dan yang lain harus memiliki daya kuat untuk mampu bertahan eksis dan tumbuh dengan memenangkan dalam persaingan. Dari persaingan tersebut, ada pihak yang diuntungkan, yaitu konsumen. Sebab konsumen memiliki pilihan yang akan mendapat satu yang terbaik dari barang atau jasa yang ditawarkan dari perusahaan-perusahaan yang bersaing. Akan tetapi, harus dilihat cara-cara kompetisi yang dilakukan. Apabila kompetisi dilakukan dengan pendekatan profesionalisme, maka persaingan seperti ini sangat didukung oleh etika bisnis. Artinya, persaingan dilakukan secara sehat dan fair. Materi yang selanjutnya yaitu nilai moral dalam pasar kompetitif. Pasar kompetitif mencangkup kekuatan-kekuatan yang mendorong pembeli dan penjual
menuju apa yang disebut dengan titik keseimbangan. Dalam proses ini, pasar dikatakan mampu mencapai 3 nilai moral utama, yaitu yang pertama adalah mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dalam cara yang adil. Pasar kompetitif mencangkup keadilan karena pasar yang semacam ini selalu mengarah pada titik keseimbangan. Dan titik ini adalah titik di mana penjual dan pembeli secara rata-rata menerima nilai dari apa yang mereka berikan. Titik keseimbangan adalah satu-satunya titik di mana harga dianggap adil baik bagi pembeli maupun penjual. Apabila harga atau jumlah barang menyimpang dari titik keseimbangan, maka ada pihak yang dirugikan, mungkin pembeli ataupun penjual. Nilai moral yang kedua adalah memaksimalkan utilitas masing-masing, yaitu penjual dan pembeli, dengan mendorong kedua belah pihak mengalokasikan sumber daya masing-masing secara efisien. Sistem pasar kompetitif mencapai efisiensi dalam 3 cara, yaitu yang pertama adalah pasar kompetitif sempurna memotivasi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya mereka dalam industri-industri yang tingkat permintaannya tinggi dan mengalihkan sumber daya dari industri yang permintaannya rendah. Yang kedua, pasar kompetitif mendorong perusahaannya untuk meminimalkan sumber daya yang dikonsumsi untuk memproduksi suatu komoditas dan menggunakan teknologi paling efisien yang tersedia. Yang ketiga adalah pasar kompetitif ini mendistribusikan komoditas di antara para pembeli di dalam suatu cara di mana semua pembeli menerima komoditas yang paling memuaskan yang dapat mereka peroleh dalam kaitannya dengan komoditas yang tersedia bagi mereka serta uang yang mereka miliki untuk memilikinya. Nilai moral yang ketiga yaitu mencapai tujuan dengan menghargai masing-masing pihak secara bebas. Maksudnya di sini adalah tidak dipaksa untuk membeli atau menjual apapun selain yang mereka inginkan. Materi yang selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pasar kompetitif. Demi menjamin bisnis yang baik dan etis, sangat diperlukan sistem sosial dan politik yang sesuai, yaitu sistem sosial politik yang menjamin secara konsekuen kegiatan bisnis yang baik dan etis. Dibutuhkan pula perangkat hukum yang baik dan adil. Aturan ini merupakan positivasi nilai-nilai moral dan menjadi pegangan konkret bagi semua pelaku bisnis. Artinya, aturan bisnis ini berlaku bagi semua pelaku bisnis, dan semua harus dilakukan. Jika tidak, bisnis sulit dijalankan secara baik dan etis. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian presentasi pada kali ini mungkin ada kesalahan kata. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada, bisa mengisi di kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.